Ini hati-hati nih. Ini ada gerakan sekarang anti maulid, gerakan anti tahlil. Bahkan teman-teman saya itu, saudara-saudara kita, Pak, pernah nanya sama saya, Sauki, apa? Memangnya roh dibacain Fatihah pahalanya nyampe? Saya bilang nyampe, Pak. Apa dalilnya? Nggak usah pakai dalil, Pak, nanti kita jadi perang dalil. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak mati aja duluan, saya bilang. Ntar saya kirimin Fatihah. Kalau nggak nyampe, balik lagi kasih tahu. Lo kalau khilafiyah kita perbesar, Pak, sampai kiamat pun nggak akan selesai. Bener? Makanya Al-Quran memberikan jalan tengah. Apa jalan tengah yang Al-Quran ajarkan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi buat saya yang senang maulid kita di Pekanbaru, bagus, terusin. Baginda Nabi senang. Yang nggak suka maulid juga udah diam-diam aja, Pak. Nggak usah pakai ngata-ngatain yang maulid dan bakal masuk neraka. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Emang neraka punya bapak moyangnya? Hati-hati nih, hati-hati. Nih kita di tempat kita nih di Pekanbaru ini masih banyak ulama-ulama, masih banyak guru-guru. Dan mohon maaf Bapak Ibu, cari ulama dan tuan guru kita nih yang sanad keguruannya mutawatir, sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sanad keguruan nih. Makanya saya agak kurang setuju ketika ada yang bilang bahwa hukum Islam itu cuma dua, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Buat saya orang bodoh ini, Bapak Ibu saya sekalian, buat saya orang bodoh ini, kalau kita mengambil hukum dari Quran dan Sunnah, terlalu pandailah kita, Pak. Kenapa? Bahasa Quran itu terlalu luas untuk diterjemahkan, Pak, kalau lewat terjemahan saja. Bahasa Quran dan hadis itu sangat luas kalau kita cuma memahami Quran lewat terjemahan. Satu contoh, mohon maaf, dalam Al-Quran yang diperintahkan itu cuma sholat. Betul apa enggak? Apa dijelaskan dalam Al-Quran sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Di mana kita temuin? Hadis. Dalam hadis pun cuma dijelaskan 5, tapi bagaimana mengerjakannya dijelaskan apa enggak? Contoh hadis yang paling gampang. Baginda Nabi bersabda dari Imam Ahmad, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini kalau kita terjemahkan ya. Mohon maaf saya tanya, ada di sini yang pernah ketemu Rasulullah? Ada yang pernah duduk di belakang Rasulullah? Terus bagaimana kita tahu sholatnya Rasulullah? Dari guru-guru kita yang ngajarin kita. Ini loh pentingnya. Makanya hukum Islam itu bukan cuma 2 tapi 4. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma, ada qiyas. Yang nggak ditemukan di Quran bisa kita temukan di hadis. Yang nggak ada di Quran dan hadis bisa kita temukan di dalam ijma. Yang nggak ada dalam ijma bisa diqiyas melalui ulama-ulama kita. Bayangkan untuk memahami untuk berijtihad satu hukum, ada syarat ijtihad, Pak. Paling tidak dia harus hafal 30 juz, 114 surah, 6230 sekian ayat. Selesai? Belum. Dia harus tahu asbabun nuzul dari ayat tersebut. Selesai? Belum. Dia harus mengkhatamkan minimalnya 3 tafsir Al-Quran yang masyhur, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Tabari. Silakan. Selesai? Belum. Dia harus belajar asbabun nuzul. Untuk tahu asbabun nuzul berarti harus belajar hadis. Untuk tahu kedudukan hadis kan harus belajar mustalahul hadis. Untuk tahu mustalahul hadis ya tentu harus belajar asbabul wurud.
Untuk tahu asbabul wurud ya harus belajar fikih. Untuk tahu fikih yang ngaji sama ulama-ulama yang ada sekarang. Jangan ngajinya sama Mbah Google. Hati-hati. Enggak semua bid'ah itu jelek. Enggak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu jelek. La kullu bid'atin dhalalah. Ada enggak semua bid'ah itu jelek, ada bid'ah hasanah. Contoh. Quran yang lagi kita baca sekarang ini, Pak. Itu bid'ah, Pak. Benar enggak? Di zaman Rasulullah tidak pernah membuat mushaf. Semua langsung penghafalan kepada sahabat. Cuma ketika Rasulullah wafat di Khalifah Umar bin Khattab, banyak sahabat-sahabat hufaz pada meninggal dunia karena perang. Sebagai khalifah, Sayyidina Umar ini berpikir, nih kalau kayak begini Quran akan hilang karena banyak sahabat hufaz yang wafat. Lalu dibikinlah satu ide untuk memushafkan Al-Quran. Bahkan Sayyidina Umar sendiri berkata, hadza bid'atul hasanah. Ini sebaik-baiknya bid'ah. Bid'ah tapi masih baik. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek, Pak. Kalau memang mengartikan semua bid'ah itu jelek, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini muka kita muka bid'ah loh, Pak. Zaman Nabi nggak ada potongan kayak kita, Pak. Bid'ah tuh operasi plastik. Handphone yang Bapak Ibu pegang itu bid'ah tuh. Nabi nggak pernah pakai handphone kok. Bener? Buang. Ganti kaleng susu, sambungin benang. Ngomong dah tuh, halo. Ayolah kita sesama Islam nih, kita saling asuh. Jangan sama-sama kita malah saling gasak, gesek, gosok. Sudah waktunya kita nih sekarang meluruskan saf, merapatkan barisan. Musuh kita sekarang sudah jelas, Pak. Apa musuh yang paling nyata? Sekularisme dan liberalisme. Jadi selama mereka bersyahadat Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, merekalah saudara kita. Setuju? Jangan suka kita mengkafir-kafirkan. Ingat dakwah baginda Nabi itu mengislamkan orang kafir. Kok malah sekarang ini mengkafirkan sesama Islam? Ayo dalam berdakwah, yasiru wala tu'assiru. Kalau ada yang mudah jangan disulitin. Basyiru wala tunaffiru. Gembirain, jangan malah ditakut-takutin. Itu dakwah baginda Nabi. Kenapa beliau itu sukses? Karena beliau itu juga sebagai contoh dan panutan. Beliau sebagai contoh dan panutan buat kita. Jadi nggak bisa kita samakan dengan diri kita dengan baginda Nabi. Dan wajar ketika baginda Nabi itu diperingatin maulidnya, Pak. Jadi nggak ada istilah itu melakukan maulid itu bid'ah. Apa bid'ahnya? Oh, kita tambah kenal sama baginda Nabi. Ayo, bagaimana kita bisa tahu sejarah baginda Nabi kalau bukan lewat pembacaan sejarah baginda Nabi? Benar? Tuh Nabi Muhammad seorang manusia biasa, Soki. Ulama nggak ada yang maksum, Soki. Yang maksum cuma Rasulullah. Iya, saya setuju. Tapi kan ada sebuah makalah yang mengajarkan kita, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, maka niscaya ditampan tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Pertanyaan saya simpel, Bang. Di mana keimanan kita sebagai muslim yang ketika nanti di yaumil mahsyar semua kita ini akan dimintakan pertanggungjawabannya? Sudah termaktub dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang kita lakukan di permukaan bumi Allah ini. Di mana, Bang, nilai keimanan kita sebagai muslim, Bang?
yang ketika nanti Allah Qadi Rabbul Jalil, Allah akan bertanya kepada masing-masing kita, kamu orang tampan yang katanya Islam, di mana posisi kalian ketika kalian tahu agamaku lagi dihina-hina? Kamu yang katanya pecinta kekasihku Muhammad, di mana posisi kalian ketika kalian tahu di dunia ini kekasihku lagi disamakan dengan Insinyur Soekarno? Dan kalian yang ngaku-ngaku sebagai muslim, di mana posisi kalian ketika kalian tahu para wali-waliku di dunia ini lagi dicari-cari kesalahannya? Di mana nilai keimanan kita sebagai muslim sesungguhnya? Ayo di peringatan tablik akbar malam hari ini, kembalikan lagi nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kepada diri kita, kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju?